Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana konsep hijab dan mahjub. Kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini terdapat petunjuk yang terdapat panah, itu berarti garis memahjubkan atau garis menghalangi. Kita awali dari Ibnu bisa memahjubkan Ibnu Ibn, ya. Ibnu dapat memahjubkan atau menghalangi Ibnu Ibn. Nah, kemudian Ibnu Ibnin pun dapat menghalangi atau dapat memahjubkan Ahun Syakik, ya. Dapat memahjubkan Ahun Syakik. Kita beranjak ke Abun. Di sini pertama-tama Abun dapat memahjubkan Jadun. Kemudian Abun pun dapat memahjubkan Ahun Syakik. Jadi Ahun Syakik dapat dimahjubkan oleh dua orang, yaitu oleh Ibnu Ibnin kemudian oleh Abun, ya. Di sini Ahun Syakik pun dapat memahjubkan, yaitu dapat memahjubkan Ahun li Abin, ya, dapat memahjubkan Ahun li Abin. Nah, sedangkan Uhtun Syakik, ya, Uhtun Syakik bagaimana? Uhtun Syakik di sini dapat memahjubkan ketika dalam posisi asobah ma'al ghair, ya, ketika dalam posisi menjadi asobah ma'al ghair. Uhtun Syakik di sini dapat memahjubkan Ahun li Abin, ya. Kemudian terdapat Uhtun li Abin. Nah, Uhtun li Abin pun di sini dapat memahjubkan seseorang ketika Uhtun li Abin sama posisinya seperti Uhtun Syakik, yaitu dalam posisi asobah ma'al ghair. Dapat memahjubkan siapa? Di sini Uhtun li Abin dapat memahjubkan Ibnu Ahun Syakik, ya. Dapat memahjubkan Ibnu Ahun Syakik. Siapa lagi yang dapat memahjubkan Ibnu Ahun Syakik selain Uhtun li Ab? Nah, di sini ada Jadun, ya. Jadun yaitu kakek. Nah, posisi kakek di sini dapat memahjubkan juga Ibnu Ahun Syakik. Jadi oleh dua orang, yaitu Uhtun li Ab kemudian Jadun. Nah, Ibnu Ahun Syakik di sini juga pun dapat memahjubkan Ibnu Ahun li Abin. Kemudian Ibnu Ahun li Abin pun dapat memahjubkan Amun Syakik. Kemudian Amun Syakik pun dapat memahjubkan Amun li Abin. Nah, di sini juga dapat Ibnu Amun kemudian dimahjubkan oleh Amun li Abin, berarti itu Amun li Abin juga dapat memahjubkan Ibnu Amun Syakik, ya. Kemudian di sini terdapat Ibnu Amun li Abin. Nah, Ibnu Amun li Abin juga dapat dimahjubkan oleh Ibnu Amun Syakik. Yang terakhir yaitu Ibnu Amun li Abin dapat memahjubkan atau dapat menghalangi mu'tiq dan mu'tiqah, yaitu abid atau para budak. Di sini kita kembali kepada Abun. Abun selain daripada dapat memahjubkan Jadun, kemudian Abun pun dapat memahjubkan Jaddatun, yaitu berarti ibunya sendiri, ya, bapak dan ibunya sendiri, ya. Kita beranjak kepada Umun. Umun di sini dapat memahjubkan dua orang, yaitu Jaddatun minal ab kemudian Jaddatun minal Siapa itu? Umun dapat memahjubkan ibu mertuanya sendiri. Kemudian Umun juga dapat memahjubkan ibunya sendiri, ya. Jadi Umun dapat memahjubkan dua orang, yaitu Jaddatun minal ab kemudian Jaddatun minal Di sini juga terdapat Abun, Jadun, Puru. Nah, Abun, Jadun, Puru ini dapat memahjubkan siapa? Di sini Abun, Jadun, Puru dapat memahjubkan Ahun li Umin, ya. Juga dapat memahjubkan Uhtun li ya. Dapat memahjubkan Uhtun li Jadi ketiga orang ini dapat memahjubkan dua orang ini, dapat menghalangi atau memahjubkan dua orang ini, ya. Nah, yang terakhir Ahun li atau Ukhtun li di sini juga dapat memahjubkan siapa? Yaitu dapat memahjubkan
mu'tik dan mu'tikoh ya, mu'tik dan mu'tikoh. Di sini mu'tik dan mu'tikoh ini konteksnya yaitu pada zaman sekarang sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Mu'tik dan mu'tikoh ini pasti bisa dapat harta waris ketika ada mulwarisina wal warisat, yaitu apa? Tidak ada sama sekali ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ini adalah dari sebab dari karunia Allah, yaitu kemuliaan Islam yang menghapuskan perabidan atau perbudakan. Baik, kita akan ambil contoh satu ya. Kita ambil contoh satu. Di sini terdapat beberapa nama. Ada ahun li ab, kemudian ahun syakik, kemudian ibnu ibnin, ibnun, jauj, abun, umun, jaujatun, bintun, bintu ibnin, kemudian ukhtun syakik, kemudian ahun li ab. Nah, ini adalah sebagian daripada ahli waris, tidak saya cantumkan semua. Kita ambil contoh ketika jaujatun meninggal dunia ya. Ketika jaujatun meninggal dunia, maka siapa saja yang akan mendapatkan harta waris? Yang pertama yang mendapatkan harta waris yaitu jaujun ya, jaujun yaitu suaminya, kemudian ibnun yaitu anak laki-lakinya, kemudian bintun anak perempuannya ya, kemudian abun bapaknya, kemudian umun ibunya. Nah, 1 2 3 4 5 ini berhak mendapatkan ahli waris atau berhak mendapatkan harta waris ketika zaujatun meninggal dunia ya. Keenam orang ini adalah ahli yang paling kuat ya, ahli yang paling kuat untuk mendapatkan harta waris. Sama saja ketika jaujun meninggal dunia, maka kemudian yang dapat harta waris yaitu jaujatun, kemudian bintun, kemudian ibnun, kemudian abun, kemudian umun. Nah, bagaimana yang 6 ini? Yang 6 ini termahjukan, tidak dapat harta waris ya, tidak dapat harta waris.